فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Allahumma liman yafa'una wa anfa'na bima lamtana wa zid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian tafsir surat-surat pendek. Sebelumnya kita bahas surat Al-Fatihah. Pertemuan ini insyaallah kita akan bahas tafsir surat An-Nas. Tafsir surat An-Nas. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, kajian kita singkat, fokus pada makna dari ayat-ayat yang dibahas, tidak bertele-tele kemana-mana. Dan kita merujuk ke beberapa kitab tafsir para ulama, di antara tafsir Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Susama, Syaikh Al-Utsaimin dan juga yang lainnya. Baik. Surat An-Nas disebut dengan An-Nas karena kata An-Nas ini diulang-ulang dalam surat ini. Kalau kita buka itu mulai ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Diulang-ulang penyebutan kata An-Nas. Maknanya apa? Jadi An-Nas itu artinya adalah manusia. An-Nas, manusia. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Ada juga yang mengatakan ini surat Madaniyah. Surat Madaniyah, dan ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allah a'lam tentang Makkiyah atau Madaniyah dari surat ini, bisa dibaca di penjelasan lebih lanjut di para ulama. Baik. Surat ini inti kandungannya adalah perintah untuk berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah. Berlindung dari godaan setan. Godaan setan minal jinnati wan nas, baik setan dari golongan jin maupun manusia. Dan surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq sering disebut dengan surat apa? Al-Mu'awwidhataini, 2 surat perlindungan. Ta'awudz itu berlindung. Al-Mu'awwidhataini 2 surat perlindungan. Dan ini 2 surat yang sangat agung. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah pernah berkata para sahabat, Alam tara ayatan unzilat hadhihi lailah. Tidakkah kalian tahu surat ayat-ayat yang diturunkan malam tadi? Lam yura mithluhunna qat, yang mana tidak pernah dilihat dari keduanya suatu yang lain. Jadi luar biasa sekali ayat-ayat yang diturunkan di malam itu. Yaitu apa? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini sangat luar biasa sekali. Dan 2 surat ini, surat An-Nas dan Al-Falaq, ditambah plus surat Al-Ikhlas ini disunahkan dibaca di beberapa tempat. Seperti misalkan habis sholat, habis salam, kemudian istighfar, takbir, tahlil, tahmid, kemudian baca surat ini, An-Nas, Al-Falaq, dan juga Al-Ikhlas. Dan juga ketika pagi dan petang, pagi hari, di waktu pagi habis subuh itu, dan juga sore hari habis asar sebelum maghrib, ini juga disunahkan. Dan juga ketika sebelum tidur, menjelang tidur disunahkan, sebagai hadis Sahih Bukhari Muslim, untuk membaca 2 atau 3 surat ini sambil nanti ditiupkan di tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Ini beberapa keutamaan dari surat ini. Baik. Kemudian makna dari surat ini, makna per ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bismillah sudah kita terangkan penjelasannya tentang bismillahirrahmanirrahim. Intinya ada 3. Untuk tabarruk, kita baca bismillah agar diberkahi.
Untuk hasr kita baca bismillah agar ikhlas semua itu untuk Allah, dan kita baca bismillah di awal setiap aktivitas kita untuk isti'anah agar ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah dalam seluruh aktivitas kita. Dalam seluruh aktivitas kita, tabarruk wal hasr wal isti'anah. Baik, kemudian ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Berlindung pada Tuhannya manusia. Ya. Qul ini pakai qaf ya, tidak pakai kaf. Kalau pakai kaf, qul ini apa, makan artinya, seperti kulu washrabu. Tapi di sini qul pakai qaf. Ini pentingnya belajar Al-Quran, baca yang benar ya. Karena hanya salah makhraj itu sudah beda maknanya. Qul pakai qaf, artinya katakanlah. Apa yang sudah dikatakan? A'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Malik, raja. Pendek ya. Kalau malik panjang, artinya yang memiliki. Tapi di sini pendek, harus pendek ya. Kemudian ilahin nas, sesembahannya manusia. Ini 3 sifat Allah. Ya. Ya. Rabb, Al-Mulk, Al-Ilah. Kita berlindung dari godaan setan kepada Allah. Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan juga apa? Sesembahnya manusia. Ya. Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, 3 sifat ini adalah sifatnya Allah Azza wa Jalla, yaitu rububiyah, ya. Ar-Rabb, Rabbun Nas. Kemudian apa? Malikin Nas, Al-Mulk, Mulkiyah. Kemudian Ilahiyah, Ilahin Nas. Jadi Allah adalah Tuhan segala sesuatu. Wa malikuhu, dan juga pemilik sesuatu. Semuanya miliknya Allah. Dan juga sembahan segala sesuatu. Allah Tuhan semuanya. Semuanya adalah makhluknya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah. Dan semuanya adalah hambanya Allah. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, zat yang memiliki sifat-sifat ini. Ya. Dan jamaah setan itu juga makhluknya Allah. Sekuat apapun setan, sebesar apapun godaan setan, kita berlindung kepada Allah, Tuhan segala sesuatu. Dan insya Allah cukup. Ya. Tidak ada satupun yang bisa melawan perlindungan Allah. Kalau kita lemah, seringkali terjerumus dalam dosa, seringkali bingung karena adanya syubhat, adanya kerancuan-kerancuan pemikiran, kembali kepada Allah. Minta perlindungan pada Allah. Insya Allah cukup. Jangan kita bangga dengan diri kita. Ya. Jangan. Baik. Kemudian ada satu hal menarik di sini. Di sini disebutkan Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahnya manusia. Padahal kita tahu Allah itu Tuhan segala sesuatu. Tuhannya manusia, juga Tuhannya jin, juga Tuhannya langit, juga Tuhannya bumi, dan juga Tuhannya semuanya. Juga pemilik segala sesuatu, bukan hanya pemilik manusia. Dan juga sembahnya semua makhluk, tidak sekedar sembahnya manusia. Tapi kenapa di sini disebutkan hanya Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas? Ini untuk munasabah, untuk kesesuaian dengan pembahasan. Di sini membahas tentang manusia, dia berlindung dari godaan jin, dari godaan apa? Godaan setan. Allah ingatkan, wahai manusia, kembali pada Tuhanmu, kembali kepada pemilikmu, kembali kepada sembahanmu, yaitu Allah yang akan melindungi kamu. Yang akan melindungi kamu dari segala sesuatu. Ini munasabah. Bisa dilihat dalam tafsir apa? Itu tafsirnya Syekh Utsaimin ya, penjelasan tentang hal ini. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya. Min syarril waswasil khannas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung kepada Allah, dan Allah memiliki 3 sifat tadi ya. Dari apa kita berlindung? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita harus berlindung darinya? Yaitu apa? Min syarril waswasil khannas. Dari waswas, dari bisikan setan yang suka bersembunyi. Ya. Ini terjemahan gampang. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan secara letterlek, min syarri dari kejelekan, al-waswas. Al-waswas itu bisikan pada asalnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Muwaswisnya. Al-khannas yaitu sesuatu yang suka bersembunyi. Gampangnya kita diminta berlindung dari setan. Dan setan memiliki 2 sifat, al-waswas, al-khannas. Al-waswas ini sebenarnya masdar, sebagaimana kata para ulama ya. Al-waswas ini sebenarnya masdar, yang artinya apa? Bisikan, godaan itu. Tapi kata para ulama ini adalah masdar yuradu bihi ismu fa'il. Masdar tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah isim fa'ilnya, pelakunya itu. Jadi kita berlindung bukan dari bisikannya, tapi berlindung dari pembisiknya itu. Yaitu setan itu, berlindung dari kejahatan setannya. Al-khannas, dari setan itu selain mewaswis, suka membisiki, suka berbisik-bisik, membisikkan dalam dada manusia, jika dia juga punya sifat al-khannas, suka bersembunyi. Al-khannas artinya bersembunyi, datang pergi, jadi tidak gentle. Ya, tidak gentle. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ya. Kalau setan mendengar adzan lari, bahkan terbirit-birit ya, sampai terketut-ketut. Tapi nanti kalau selesai adzan datang lagi. Iqomat lari lagi. Nanti kemudian selesai iqomat, orang sholat apa? Dia menggoda lagi. Diingatkan dengan ingat ini. Untuk itu orang kalau sholat itu ingat segala sesuatu ya. Kalau kita lupa, kalau sholat ini jadi ingat segala sesuatu. Ya itu tadi karena godaan setan. Ya. Jadi setan itu apa? Khannas, datang dan pergi. Ya. Datang dan pergi, tidak terang-terangan. 2 sifat setan. Al-waswas, al-khannas. Dan ini harus kita hati-hati ya. Harus kita hati-hati. Setan itu seringkali ketika bisik sesuatu itu tidak jelas. Ya. Abstrak gitu. Tidak jelas. Dan yang disebut dengan was-was itu ya, adalah sesuatu yang terlintas dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, sangkaan, khayalan, dan tidak jelas kebenarannya. Seringkali dalam hati kita itu ada bisikan sesuatu, kita nggak niat apa, kita sedang berbuat baik, bahkan ada di masjid, dibisik dengan sesuatu yang maksiat, sesuatu yang sangat sama sekali tidak berpikir dengannya. Tapi itulah godaannya setan. Bisikan setan seperti itu. Dan nanti dia pergi, datang lagi. Untuk itu kita harus hati-hati dari godaan seperti ini. Jangan sampai dituruti. Dan juga jangan sampai kita lalai dari berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki ke dalam dadanya manusia. Jadi ibarat kalau dada manusia itu benteng, ini yang akan diserang oleh setan. Dada manusia, hati manusia itu rajanya. Rajanya kalau itu baik akan baik seluruh amal kita. Tapi kalau hati kita itu jelek, ya jelek semuanya. Orang kalau hatinya dibisik kejelekan dan dia tidak bisa melindungi itu, sudah akan terseret dalam kejelekan itu, harus dibentengi. Ya. Setan berusaha membisiki kepada syahwat, kepada maksiat. Yang baik seolah-olah buruk, yang buruk seolah-olah baik. Begini godaannya setan. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dan kita harus lawan, dan kita harus berlindung pada Allah. Minal jinnati wan nas, dari jin dan juga manusia. Jadi setan itu ada dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Bisikan itu bisa dari bisikan jin yang masuk dalam dada manusia, aliran darah manusia. Tapi juga bisikan itu bisa berupa dari manusia itu sendiri. Dari manusia, tetapi apa sebenarnya dia setan. Ya. Setan dalam wujud manusia ini banyak. Betapa banyak orang itu ngajak pada kejelekan. Dia di mana-mana udah menjadi gembongnya kejelekan, mengajak kepada
Kebaikan. Kalau ada kebaikan dia berusaha lawan, berusaha tutup, banyak sekali seperti itu. Bahkan ini yang sering kali membuat itu geleng-geleng kepala. Kalau jin, ya setan dari golongan jin kita tawat pergi. Tapi kalau seperti ini malah menjadi-jadi. Ya. Tapi jangan kita takut ya. Berlindung pada Allah dari godaan orang-orang seperti itu tadi, dari kejelekan orang-orang seperti itu tadi. Ya ini. Jadi kita berlindung dari godaan jin dan godaan setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Ya. Dan setan itu adalah sifat jelek, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Dan mereka berusaha sekuat tenaga menarik orang menjadi golongannya, sehingga akhirnya nanti masuk ke dalam neraka bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahmatullah, mari kita berlindung pada Allah. Berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia dan juga Tuhan segala sesuatu. Setan itu juga makhluknya Allah. Sekuat apapun mereka, sehebat apapun mereka makhluknya Allah, di bawah kekuasaannya Allah. Maka mari kita berlindung dari kejelekan mereka kepada Allah, Raja mereka dan juga Raja segala sesuatu. Baik, ada satu faedah penting di sini. Ya. Ayat ini ya dengan jelas tadi dalam ayat terakhir mengatakan minal jinnati wan nas. Jadi setan itu dari golongan jin dan manusia. Ya. Ada sebagian orang itu menganggap ya, jin, setan, iblis itu suatu yang berbeda ya. Jenis makhluk yang berbeda. Padahal tidak ya. Jadi setan, jin dan iblis ini harus kita pahami ya. Bahwasanya kalau setan itu adalah sifat jelek. Ya. Orang yang punya sifat jelek, jin yang punya sifat jelek. Jadi setan itu bisa jin atau bisa manusia. Pokoknya yang jelek itu setan. Adapun jin ini adalah jenis makhluk. Ya, jenis makhluk, dan jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik ya jin yang baik, yang buruk ya setan itu tadi. Setan itu tadi. Adapun iblis ini jin, dia adalah apa? Dia adalah setan dari golongan jin dan dengkotnya. Dan iblis itu dari golongan jin. Sebagian dalam banyak ayat ya, dan surat Al-Kahfi ya. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Tapi iblis ini memiliki kekhususan ya. Ada yang mengatakan dia itu apa? Dengkotnya ya, setan itu ya. Iblis memiliki umur yang panjang. Jadi iblis ini setan khusus dari golongan jin. Dia memiliki umur yang panjang dan ditangguhkan sampai hari kiamat nanti. Dan Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Nyatakan dalam Al-Quran dia diberi tangguh sampai hari kiamat nanti. Jin yang lainnya tidak. Jin lainnya juga meskipun umurnya panjang tapi juga mati. Tapi kalau setan ini, iblis, ini apa? Dia diberi umur panjang. Dia adalah pimpinan ya dari setan-setan dari golongan jin. Awalan bisawab, ini sekilas dari surat ini semua bermanfaat. Awalan bisawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.